Selamat pagi Bapak dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Rasot Sutoyo, Rabu 11 Januari 2023. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 29 ayatnya yang kedua. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Mololam naik surga halak partigor, malas ni roha mahalak situan natoro. Alai, molo halak perjahat mengarajai, godok ma rohani halak. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita menyadari bahwa setiap kita memiliki identitas yang baru di dalam Kristus, yaitu sebagai orang-orang yang benar, dan lebih tepatnya adalah dengan anugerah Tuhan yang menebus kita dibenarkan di hadapan Allah. Namun, identitas orang benar bukan hanya sekedar label dalam kehidupan kita, tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana kita menjalani kehidupan kita sebagai orang benar. Dalam konteks firman Tuhan, orang benar dalam bahasa Ibrani adalah sadik. Artinya, seseorang yang memiliki kebiasaan untuk melakukan hidup benar. Bukan orang yang selalu benar dan tak pernah salah, tetapi orang yang menetapkan standar kehidupannya dengan kebenaran, yaitu pribadi Allah dan firman-Nya. Ya, inilah kehidupan orang benar. Ketika kita mau untuk menjadikan firman Tuhan sebagai standar kehidupan. Ketika kita benar-benar mengizinkan pikiran dan hati kita semakin dikuasai oleh firman Tuhan, tanpa firman Tuhan, kita tidak akan tahu standar apa yang harus kita pegang. Tetapi dengan firman Tuhan, kita akan memiliki standar yang jelas mengenai apa yang benar dan berkenan di hadapan Allah. Karena itu, betapa setiap kita harus memastikan diri kita masing-masing untuk tetap memiliki firman Tuhan setiap hari yang menjadi pegangan dan standar dalam kehidupan kita. Saudara di dalam Kristus, yang berikutnya adalah setiap orang benar pasti berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Ini menjadi kebenaran yang mendasar dalam kehidupan kita semuanya. Setiap kita perlu tuntunan Roh Kudus untuk bisa menjalani kehidupan sebagai orang benar. Karena pribadi Roh Kudus sendirilah yang akan memampukan kita, menuntun kita, menolong kita, memimpin kita untuk hidup dalam kebenaran. Oleh karena itu, bangunlah persekutuan pribadi dengan Roh Kudus setiap waktu, karena tanpa hal ini serasa mustahil untuk kita menjalani kehidupan sebagai orang benar. Semakin kita melekat dan hidup dalam tuntunan Roh Kudus, maka kebenaran itu akan semakin dinyatakan dalam kehidupan kita. Dia adalah roh kebenaran itu sendiri. Teruslah terkoneksi dengan pribadi Roh Kudus, maka setiap kita akan menjalani kehidupan yang dituntun kepada kebenaran sejati. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kasih-Mu besar bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk hari baru ini. Terima kasih juga atas tuntunan firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu hidup di dalam kebenaran. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.